Nasi ketika ada wanita yang sedang haid, nifas ataupun istihadah itu membawa Al-Quran terjemah. Beda ya, antara tafsir Al-Quran dan Al-Quran terjemah itu beda. Kalau tafsir itu biasanya lebih rinci daripada terjemah. Kalau terjemah itu ya artinya per kata dari Al-Quran tersebut, lafaz-lafaz Al-Quran tersebut ya. Nah, ini hukumnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Berjumpa lagi dengan saya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya kitab Risalatul Mahid ya, yang mana pokok permasalahan kali ini adalah berbeda dari yang video sebelumnya ya. Kalau pokok permasalahan video sebelumnya itu adalah bagaimana sih hukum wanita haid itu membawa atau menyentuh Al-Quran atau tafsir Al-Quran ya. Nah, sekarang adalah ada pokok permasalahan lagi, bagaimana sih ketika ada wanita yang sedang haid, nifas ataupun istihadah itu membawa Al-Quran terjemah. Beda ya, antara tafsir Al-Quran dan Al-Quran terjemah itu beda. Kalau tafsir itu biasanya lebih rinci daripada terjemah. Kalau terjemah itu ya artinya per kata dari Al-Quran tersebut, lafaz-lafaz Al-Quran tersebut ya. Nah, ini hukumnya seperti apa? Haram atau tidak diperbolehkan ya. Kita harus tahu ya, sebagai apalagi terutama bagi wanita itu harus mengetahui bab ini, boleh tidak ya. Yang paling penting adalah terjemah Al-Qur'an itu hukumnya tidak sama dengan tafsir Al-Qur'an. Itu berbeda. Ya, karena dari isi kandungannya saja isi kandungannya sama, tapi mungkin dari tafsirannya dan terjemahannya jauh lebih rinci tafsiran Al-Qur'an daripada Al-Qur'an terjemah. Nah, di sini kalau orang haid ataupun wanita haid, wanita nifas itu membawa Al-Qur'an terjemah dihukumi haram. Ya, jadi tetap harus berhati-hati. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, bahkan diskusi ya, sekedar diskusi ya. Nah, Al-Quran terjemah itu kan yang penting ada terjemahnya, Tat. Jadi tidak dipermasalahkan menurut saya orang yang haid membawa Al-Quran selama itu ada terjemahannya. Tetap saja tidak diperbolehkan atau hukumnya haram ketika wanita yang sedang haid, nifas ataupun istihadah membawa Al-Quran terjemah, karena itu hanyalah terjemahannya ya, itu karena terjemahannya bukan tafsirannya ya. Jadi bila mana itu Al-Qur'annya cuma terjemahannya saja, menurut saya itu boleh ya, itu diperbolehkan ya. Tetapi jika di Al-Qur'an tersebut banyak lafaz Al-Qur'annya walaupun ada artinya atau terjemahannya, tetap wanita haid, nifas dan istihadah tidak diperbolehkan atau diharamkan membawa Al-Qur'an terjemah ya. Demikian pula wanita yang sedang haid, nifas ataupun istihadah menyentuh majmu' syarif. Ya, majmu' syarif itu ya kayak majmu' syarif ataupun majmu' latif ya, yang isinya itu ada surat Yasin, Waqiah, Tabarok ya dan sebagainya. Itu tetap dihukumi haram. Jadi berhati-hati bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas. Nah, kemarin juga ada yang tanya lagi, Tadlah, andai kata surat Yasinnya itu ada terjemahannya, itu bagaimana? Entah itu mau ditulis Arab, entah itu mau ditulis Latin, tetap hukumnya haram bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas dan istihadah memegang Al-Quran terjemahan. Ya, jadi pada kesimpulannya, wanita yang haid, nifas ataupun istihadah sangat tidak diperbolehkan atau diharamkan memegang Al-Quran terjemah. Ya, kecuali Al-Quran itu tidak ada lafaz Al-Qur'annya, maksudnya cuma ada terjemahannya saja, itu boleh ya, dengan catatan cuma dibaca di dalam hati ya. Tetapi bila ada lafaz Al-Qur'annya dan ada terjemahannya, tetap dihukumi haram. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi wanita ataupun perempuan yang sedang mengalami haid ataupun nifas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.